itu juga gue tuh udah mau mati loh, kayak udah oh my god udah mau mati nih kayak gini lah. Jadi badan tuh jantung deg-degan, perut dingin, tangan kaki semua beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video praktikum mengamati korosi pada paku. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah mengamplas paku sampai selesai. Tahapan selanjutnya, kami menyusun gelas dan kami masukkan air biasa, air panas, larutan garam, dan larutan cuka. Kedua gelas kami biarkan kosong. Kemudian kami masukkan masing-masing satu gelas paku. Salah satu gelas kosong kami tutup menggunakan plastik. Terakhir semua gelas kami simpan dan kami amati. Huh? 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 Hasil pengamatan, ada 6 perlakuan beda pada paku, yaitu paku pada tempat kosong tertutup, paku pada tempat kosong terbuka, paku yang diberi air biasa, paku yang diberi air panas, pemberian air garam pada paku, dan pemberian air cuka pada paku. Dari hasil pengamatan selama 7 hari didapatkan 1. Paku A kosong tertutup tidak terjadi korosi, dikarenakan kadar oksigen yang berada pada gelas tertutup tersebut hanya sedikit dan tidak adanya faktor pendorong untuk terjadinya korosi. 2. Pada paku B, air biasa, terjadi korosi secara menyeluruh pada paku dan membuat air pada paku tersebut berubah warnanya menjadi kuning. 3. Pada paku C, air panas, terjadi korosi dan membuat air pada paku tersebut berubah warnanya menjadi kuning. 4. Pada paku D, air cuka, terjadi korosi secara keseluruhan dan paku berwarna hitam. 5. Paku E, air garam, terjadi korosi secara keseluruhan dan membuat air pada paku tersebut berubah warnanya dan paku menghitam. 6. Paku kosong terbuka mengalami perkaratan sedikit karena terkena oksigen. Setelah dibandingkan, ternyata secara keseluruhan paku yang tidak terkena air tidak mengalami korosi. Perbedaan juga terjadi antara paku di air biasa, air panas, air garam, dan air cuka. Korosi yang terjadi pada paku yang diletakkan di air biasa dan air panas berubah kuning. Hal ini terjadi karena korosi tersebut terjadi oleh oksidasi oksigen. Sedangkan korosi yang terjadi pada paku yang diletakkan di air cuka dan air garam berwarna hitam. Korosi tersebut terjadi karena larutan elektrolit. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa untuk melindungi bahan besi dari korosi dapat dilakukan dengan cara pelapisan besi dengan bahan yang tidak mengalami perkorosian atau bahan yang tidak dapat bereaksi dengan oksigen, sehingga besi dalam keadaan bebas oksigen dan tidak mengalami korosi. Kesimpulan, dari hasil praktikum tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku A, kosong tertutup. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air, sehingga benar bahwa salah satu faktor korosi adanya kontak antara udara dan air. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat.